Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Dea Ayu Wulandari dengan NPM 222905129, kelas 5B, Fakultas Farmasi. Di sini saya akan menyampaikan tentang aspek manajemen mutu dalam CDOB atau cara distribusi obat yang baik. Sebelum kita masuk ke materinya, apa sih yang dimaksud dengan CDOB? CDOB atau cara distribusi obat yang baik adalah standar yang harus diterapkan oleh distribusi farmasi dan distribusi obat untuk memastikan obat tetap aman, bermutu, dan efektif selama proses distribusi. Nah, prinsip dasar CDOB dalam manajemen mutu yaitu mengacu pada pedoman yang bertujuan untuk menjaga mutu obat dari produsen hingga ke tangan konsumen, mencegah peredaran obat palsu dan ilegal, memastikan obat disimpan dan diangkut dalam kondisi yang sesuai. Nah, di sini ada aspek-aspek CDOB. Yang pertama, ada manajemen mutu, yang kedua, ada personalia, yang ketiga, ada bangunan dan fasilitas, yang keempat, ada peralatan, yang kelima, ada produksi, yang keenam, ada penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, yang ketujuh, ada pengawasan mutu, yang kedelapan, ada inspeksi diri, audit mutu, dan audit persetujuan pemasok. Yang kesembilan, ada keluhan dan penarikan produk. Yang ke-10 ada dokumentasi, yang ke-11 ada kegiatan ahli daya, dan yang terakhir ada kualifikasi dan validasi. Nah, di sini kita berfokus pada manajemen mutu. Dalam manajemen mutu ada beberapa aspek. Yang pertama ada sistem mutu, yang kedua ada pengelolaan kegiatan berdasarkan kontrak, yang ketiga ada kajian dan pemantauan manajemen, yang keempat ada manajemen resiko mutu. Nah, di sini kita masuk ke dalam sistem mutu dalam CDOB, di mana sistem mutu dalam CDOB adalah fasilitas distribusi harus memiliki sistem mutu yang mencangkup tanggung jawab, proses, dan manajemen risiko untuk menjaga mutu obat selama didistribusi. Semua proses harus terdokumentasi, dikaji, dan divalidasi. Manajemen mutu ini membutuhkan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak. Kemudian, sistem mutu ini memiliki beberapa aspek di mana pemastian mutu harus ada kebijakan mutu tertulis yang ditetapkan oleh manajemen. Nah, untuk struktur dan proses di mana sistem mutu harus mencakup organisasi, prosedur, dan sumber daya untuk mencegah pencemaran obat selama penyimpanan dan transportasi. Kemudian, ada penanganan obat palsu. Jika ditemukan obat palsu atau dicurigai palsu, pemegang izin edar dan Badan POM harus segera diberitahu, dan obat tersebut harus disimpan terpisah dalam label yang jelas. Kemudian, untuk penanggung jawab, manajemen puncak harus menunjukkan penanggung jawab di setiap fasilitas untuk memastikan sistem mutu diterapkan. Kemudian, untuk sumber daya, harus ada tenaga kerja kompeten serta fasilitas dan peralatan yang memadai. Kemudian, untuk lingkung sistem mutu harus disesuaikan dengan kompleksitas dan kegiatan distribusi. Kemudian, untuk dokumentasi, semua proses mutu harus terdokumentasi dan memiliki panduan mutu tertulis. Untuk pengolahan dokumen, harus ada prosedur untuk mengolah dokumen agar mudah diakses dan aman. Untuk penerapan sistem mutu, di mana sistem mutu harus sesuai dengan struktur organisasi distribusi. Untuk pengendalian perubahan dalam proses kritis harus dikendalikan dengan prinsip manajemen risiko mutu. Kemudian, untuk kepatuhan CDOB, di mana sistem mutu harus memastikan obat diperoleh, disimpan, dan dikirim sesuai standar CDOB serta tanggung jawab manajemen ditetapkan dengan jelas. Kemudian ada distribusi tepat waktu, di mana obat atau bahan obat harus dikirim ke penerima yang benar dalam waktu yang sesuai. Meliputi pencatatan mutu, semua kegiatan mutu harus dicatat saat dilakukan. Yang kedua, penanganan penyimpangan, di mana jika terjadi pelanggaran prosedur harus didokumentasikan dan diselidiki. Yang ketiga, ada tindakan perbaikan dan pencegahan. Harus ada tindakan korektif dan pencegahan untuk mencegah penyimpangan. Yang terakhir ada audit dan sertifikasi, di mana inspeksi dan audit eksternal disarankan tetapi tidak menggantikan sertifikasi CDOB. Selanjutnya ialah pengolahan kegiatan berdasarkan kontrak.
di mana sistem mutu harus mencangkup pengendalian dan pengkajian yang meliputi, yaitu evaluasi kontraktor, di mana pihak yang ditunjuk harus dinilai kesesuaian kompetensi dan legalitasnya sebelum bekerja. Kemudian ada perjanjian kontrak, harus ada perjanjian tertulis yang mengatur tanggung jawab dan komunikasi antar pihak. Selanjutnya ada pemantauan kinerja, di mana kinerja kontraktor harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan kepatuhan dan perbaikan mutu. Kemudian ada aspek kajian dan pemantauan manajemen, di mana proses ini manajemen CDOB mengevaluasi kinerja yang meliputi 1. Evaluasi berkala. Manajemen puncak harus secara rutin mengkaji sistem mutu. Yang kedua ada aspek yang dikaji, capaian mutu, indikator kinerja, baik itu keluhan, penyimpangan, capah, audit, regulasi terbaru, inovasi, dan perubahan bisnis. Yang terakhir ada komunikasi hasil, di mana hasil kajian harus disampaikan dengan jelas dan efektif. Yang terakhir ialah manajemen resiko mutu, di mana manajemen resiko mutu ini harus dilakukan untuk meminimalkan potensi masalah pada mutu produk farmasi yang meliputi beberapa aspek, yaitu proses sistematis, menilai, mengendalikan, dan mengkomunikasi resiko terhadap mutu obat. Kemudian ada evaluasi berkelanjutan, yaitu resiko harus dinilai terus-menerus dan sistem mutu harus diperbaharui sesuai dengan resiko yang teridentifikasi. Kemudian ada evaluasi resiko. Harus berbasis ilmu, pengalaman, dan berfokus pada perlindungan pasien. Kemudian dokumentasi dan perbaikan harus sebanding dengan tingkat resiko. Yang terakhir ialah pengolahan dokumentasi, harus ada prosedur untuk pengolahan informasi obat, termasuk identifikasi visual obat palsu, dan pelaporan ke pemegang izin edar, produsen, dan badan POM. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.